Pengakuan pelatih Persib usai diimbangi Semen Padang. Persib Bandung harus puas ditahan imbang Semen Padang FC dengan skor 1-1. Laga pekan ke-10 Liga 1 ini dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Persib sebenarnya bisa membuka keunggulan melalui gol cepat Ciro Alves di menit ke-6. Pemain asal Brasil tersebut berhasil cetak gol usai memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Mark Klok. Di babak kedua, Persib dikejutkan dengan gol Semen Padang di menit ke-51. Sundulan Gala Pagamo sukses menjebol gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam. Gol tersebut membuat motivasi pemain Semen Padang meningkat. Tim berjuluk Kabau Sirah ini mencoba melakukan serangan dengan memanfaatkan umpan-umpan panjang. Sementara itu, Persib terlihat beberapa kali kesulitan membongkar pertahanan Semen Padang. Hingga peluit akhir dibunyikan wasit Rio Permana Putra, skor kedua tim tidak berubah tetap 1-1. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan sesuai prediksinya sejak awal pertandingan lawan Semen Padang berjalan sulit. Alasannya, Persib tidak memiliki banyak waktu ideal untuk mematangkan persiapan. Seperti diketahui, Deddy Kusnandar Ces hanya punya waktu 3 hari persiapan untuk menghadapi Kabau Sirah. Saya sudah katakan ini akan jadi laga yang sulit. Salah satu alasannya adalah kami tidak mempunyai waktu jeda seperti tim lain. Kami memiliki satu laga di antara pertandingan liga, ungkap Bojan usai laga. Masalah lainnya, kata Bojan, skuad Maung Bandung selalu kesulitan menghadapi tim penghuni papan bawah. Pelatih asal Kroasia ini merasa ada perasaan untuk meremehkan tim lawan. Masalah lainnya adalah selalu sulit menghadapi tim di dasar klasemen karena entah bagaimana secara otomatis ada perasaan untuk meremehkan. Di babak pertama kami unggul dan punya 2 atau 3 peluang lainnya, seharusnya ini bisa menyelesaikan pertandingan, katanya. Tapi di babak kedua ada satu kesalahan, mereka baru 1 kali memasuki area kotak penalti dan mereka bisa mencetak gol. Situasinya adalah 2 pemain mereka menghadapi 4 pemain kami. Tentunya ini tidak seharusnya terjadi, tambahnya. Bojan mengatakan setelah gol Semen Padang, Persib sebenarnya berusaha keras untuk mencetak gol. Namun, tim tamu menerapkan taktik bertahan total, sehingga Persib kesulitan membongkar pertahanan Semen Padang. Setelah itu kami mencoba mencetak gol tapi mereka sudah mundur bertahan dan kami gagal memanfaatkan beberapa peluang. Jadi kami kehilangan 2 poin. Terangnya. Gagal raih poin penuh. Bojan Hodak soroti pemain Persib yang remehkan Semen Padang FC. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyoroti para pemainnya saat bertemu tim yang berada di papan bawah Liga 1 memiliki perasaan meremehkan. Situasi ini menjadi bumerang dan mereka gagal mendapat poin penuh. Persib Bandung gagal mendapatkan poin penuh seusai ditahan imbang Semen Padang FC 1-1 dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kapsurang, Bandung, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Hasil ini memang membuat Persib memimpin puncak klasemen Liga 1 dengan 20 poin. Namun, mereka tak bisa berbangga karena saat ini Bali United juga mengemas 20 poin dan belum menjalani pertandingan pekan ke-10. Untuk itu, Persib bakal dengan mudah digusur oleh tim-tim di bawahnya yang tengah bersaing menempati posisi puncak klasemen Liga 1. Tim berjulukan Maung Bandung dalam laga melawan Semen Padang FC sebenarnya tampil cukup bagus.
Mark Klok dan kawan-kawan sejak awal tampil dominan, tetapi akhirnya mereka ditahan imbang Semen Padang FC. Setelah gagal mendapatkan poin penuh, Bojan Hodak mengakui bahwa melawan Semen Padang FC memang tak akan menjadi laga mudah. Hal ini karena Persib memiliki jadwal yang cukup padat di Liga 1 dan juga AFC Champions League 2. Untuk itu, para pemain Maung Bandung pun diwarnai kelelahan dibandingkan tim lain. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa sebenarnya Semen Padang FC juga memiliki waktu istirahat lebih baik dibandingkan Persib yang baru pulang dari Kediri. Oleh karena itu, ia tahu pertandingan melawan Kabo Sirah tak akan mudah. Saya sudah katakan, ini akan menjadi laga yang sulit, ujar Bojan Hodak sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Jumat, tanggal 2 November tahun 2024. Salah satu alasannya adalah kami tidak mempunyai waktu jeda seperti tim lain, ucapnya. Kami memiliki satu laga di antara pertandingan liga. Tak hanya itu, mantan pelatih PSM Makassar tersebut pun menyinggung soal para pemainnya yang memiliki kepercayaan berlebihan. Menurutnya, ini terlihat jelas saat Persib menghadapi tim papan bawah di Liga 1 pasti memiliki kepercayaan berlebihan. Pelatih berusia 53 tahun itu bahkan tak segan menyebut pemain Persib secara otomatis meremehkan tim papan bawah. Secara tidak langsung pemain Persib seperti meremehkan Semen Padang FC yang saat ini menempati posisi ke-17 klasemen Liga 1 dengan hanya mengemas 7 poin. Menurut Hodak, pemainnya terlihat jelas meremehkan tim asuhan Eduardo Almeida seusai Ciro Alves memimpin dan mencetak gol pada menit ke-6. Setelah unggul, pemain Persib memang terlihat sedikit bersantai, sehingga Semen Padang FC yang sebelumnya kesulitan membangun serangan hingga menit ke-13, langsung mampu membongkar pertahanan Maung Bandung. Walaupun Persib hingga babak pertama berakhir aman dan tidak kebobolan, namun, semua kacau saat babak kedua, Persib terkesan santai menghadapi Semen Padang FC. Bukannya berusaha menambah gol, justru Persib kebobolan pada menit ke-52, dan akhirnya skor 1-1 bertahan hingga akhir. Gol Semen Padang FC tercipta karena kesalahan pemain Persib sendiri. Untuk itu, Hodak menyoroti para pemainnya yang meremehkan Semen Padang FC. Entah bagaimana secara otomatis ada perasaan untuk meremehkan, tegas Hodak. Babak kedua ada satu kesalahan, mereka baru satu kali memasuki area kotak penalti dan bisa mencetak gol, katanya. Lebih lanjut, Hodak mengakui bahwa hasil ini mengecewakan karena Persib gagal meraih 3 poin penuh. Padahal sejak awal tim ditargetkan meraih 3 poin penuh di kandang, tetapi harus puas dengan hasil imbang. Tentu situasi ini tak memuaskan buat Persib. Kami mencoba mencetak gol, tapi mereka sudah mundur bertahan dan kami gagal memanfaatkan beberapa peluang, tutur Hodak. Jadi kami kehilangan 2 poin. Pungkasnya, Persib Bandung ditahan Semen Padang. Ciro Alves menyendiri, bobotoh imbang rasa kalah. Para pemain Persib Bandung tampak murung setelah ditahan imbang 1-1 oleh Semen Padang FC pada pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Pangeran Biru mencetak gol melalui Ciro Alves pada menit 6, sedangkan gol balasan Semen Padang dibuat Gala Pagamo, 52. Hasil imbang tersebut membuat banyak pihak kecewa, termasuk para pemain hingga pelatih. Momen pemain Persib Bandung setelah pertandingan pun diunggah Instagram @persib. Anak asuh Bojan Hodak itu tampak murung setelah pertandingan. Dalam video itu terlihat Tiron Del Pino yang tampak kecewa, ia beberapa kali menggeleng-gelengkan kepala. Ia kemudian tampak berbincang dengan Beckham Putra. Adik Ian Zola itu pun tampak sama kecewanya dan beberapa kali menundukkan kepala. Di sisi lain terlihat juga Ciro Alves yang duduk sendirian yang tampak seperti melamun. Selain itu, ada juga Mark Klok dan Nick Kuiper yang tengah berbincang juga.
Wajah keduanya pun tampak murung dan kelelahan setelah pertandingan. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar Bobotoh. Bobotoh pun mengaku kecewa dengan hasil laga tersebut. Meski begitu, mereka pun meminta anak asuh Bojan Hodak itu agar lebih baik lagi di laga berikutnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku faktor kelelahan menjadi satu di antara alasan timnya hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 dengan Semen Padang. Situasi pertandingan sulit juga sudah diprediksi Hodak. Menurutnya, Semen Padang punya waktu istirahat lebih baik dibandingkan anak asuhnya yang baru pulang dari Kediri. Saya sudah katakan, ini akan jadi laga yang sulit. Salah satu alasannya adalah kami tidak mempunyai waktu jeda seperti tim lain. Kami memiliki satu laga di antara pertandingan liga, kata Hodak dalam post-match press conference. Pelatih asal Kroasia tersebut juga menilai, masalah sebuah tim saat menghadapi tim papan bawah adalah kepercayaan diri berlebihan. Apalagi Persib Bandung sudah unggul di babak pertama melalui gol Ciro Alves pada menit 6. Entah bagaimana secara otomatis ada perasaan untuk meremehkan. Babak kedua ada satu kesalahan, mereka baru satu kali memasuki area kotak penalti dan bisa mencetak gol, ucapnya. Tak dipungkiri olehnya hasil ini mengecewakan, sebab Persib Bandung kehilangan 2 poin yang sudah ditargetkan. Kami mencoba mencetak gol tapi mereka sudah mundur bertahan dan kami gagal memanfaatkan beberapa peluang. Jadi kami kehilangan 2 poin, pungkasnya. Sementara itu, gelandang Persib Bandung Beckham Putra mengakui pertandingan itu berjalan sulit. Meski begitu, ia tetap mensyukuri hasil imbang dan mencoba mengambil pelajaran berharga. Ini pertandingan sulit, kami harus kehilangan 2 poin di kandang sendiri. Kami sebenarnya banyak peluang. Semoga, ini jadi pelajaran untuk laga selanjutnya, kata pemain bernomor punggung 7 tersebut dalam post-match press conference. Dengan hasil tersebut, Persib telah mengantongi 20 poin sama dengan Bali United yang menyisakan 1 laga. Sementara, Semen Padang FC naik ke peringkat 17 dengan nilai 5. Di hukum AFC, Persib Bandung tanpa Dimas Derajat di laga sisa fase grup Liga Champions Asia 2. Dimas tidak hanya dikenakan hukuman larangan bermain karena menanduk pemain lawan, tetapi juga denda puluhan juta rupiah. Aksi tak sportif striker Persib Bandung Dimas Derajat terhadap Kapten Lion City Sailors Bailey Wright berujung penambahan hukuman. Komite Disiplin, Komdis, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menjatuhkan sanksi larangan bermain di 3 pertandingan Liga Champions Asia, LECA, 2024/25. Selain itu, Dimas juga dikenakan denda sebesar $1.500 atau sekitar 23,7 juta rupiah. Dimas diusir keluar lapangan di menit ke-51 setelah terprovokasi, sehingga berujung tandukan kepada Wright dalam matchday ketiga grup F LECA 2, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, malam WIB. Pertandingan tersebut akhirnya selesai dengan skor 1-1. Pelatih Bojan Hodak sempat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Dimas, mengingat dia menyandang status sebagai pemain timnas Indonesia. Muhammad Dimas Derajat dijatuhi sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan, termasuk 1 sanksi larangan bermain otomatis, karena dia dikeluarkan dalam pertandingan Persib Bandung melawan Lion City Sailors FC, SGP, pada tanggal 24 Oktober tahun 2024. Demikian pernyataan Komdis AFC. Sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan akan dijalani dalam laga LECA 2 2024/25, fase grup, sebagai berikut, melawan Lion City Sailors FC pada tanggal 7 November tahun 2024, Port FC pada tanggal 28 November tahun 2024, dan Zhejiang FC pada tanggal 5 Desember tahun 2024.
Muhammad Dimas Derajat diperintahkan membayar denda sebesar $1.500 Amerika Serikat sesuai dengan pasal 4.1.2 Surat Edaran Disiplin AFC untuk LECA 2/2024/2025. AFC juga memberikan hukuman larangan bermain di 2 pertandingan kepada penggawa Steelers, Bart Ramselaar, yang melakukan pelanggaran keras terhadap Edo Febriansah di injury time. Saat itu, Ramselaar juga terkena kartu merah langsung. Seperti halnya Dimas, Ramselaar pun dikenakan denda $1.500. Ramselaar sudah menjalani 1 sanksi larangan bermain ketika Steelers mengalahkan Port FC 3-1. 1 larangan bermain lainnya akan diterapkan ketika Steelers menjamu Persib pada tanggal 7 November. Menolak menyerah, bos Persib tetap optimistis lolos fase grup AFC Champions League 2. Interim Sports Director Persib Bandung Aditya Putra Herawan mengaku tetap optimistis Maung Bandung bakal lolos ke fase grup AFC Champions League 2, ACL 2. Persib Bandung bisa dikatakan melempem di AFC Champions League 2 2024/2025 ini. Tim berjulukan Maung Bandung yang tampil sebagai wakil Indonesia di kompetisi level kedua di Asia ini kesulitan bersaing. Dari 3 laga yang telah dilakoni Persib, mereka baru hanya mengemas 1 poin. Hal ini karena Persib telah menelan 2 kekalahan dan 1 kali imbang. Persib menelan kekalahan pertama di AFC Champions League 2 saat menjamu Port FC 0-1 pada tanggal 19 September lalu. Setelah itu, mereka kalah dari klub China Zhejiang FC dengan takluk 0-1 pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kemudian, terbaru Mark Klok dan kawan-kawan mampu menahan imbang Lion City Steelers 1-1 di kandang pada tanggal 24 Oktober lalu. Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa Persib memang meraih hasil kurang maksimal dalam AFC Champions League 2 ini. Namun, menurutnya hasil yang didapatkan Persib ini tak lepas dari kurangnya jam terbang para pemain Persib di level Asia. Bos Persib ini menilai bahwa bersaing di Asia ini memang tak mudah buat Maung Bandung. Apalagi persaingan di kompetisi Asia ini lebih kompetitif, sehingga tim kesulitan bersaing. Selain itu, ia pun mengakui bahwa hanya ada beberapa pemain Persib saja yang memiliki pengalaman bermain di Asia. Pemain tersebut seperti Mark Klok yang pernah bermain bersama PSM Makassar, kemudian Rezaldi Hehanusa saat bersama Persija Jakarta, dan beberapa pemain lainnya. Dan dari semua pemain Persib di musim ini bisa dihitung hanya 2 atau 3 orang yang punya pengalaman di Asia, sisanya nggak ada, baru, ujar Aditya. Menurutnya, Persib memang tim baru di AFC Champions League 2 ini. Untuk itu, datang sebagai tim baru tentu saja Maung Bandung sebenarnya ingin mencoba menikmati setiap pertandingan. Namun, Aditya menekankan bahwa tim asuhan Bojan Hodak ini tak mau hanya numpang lewat tampil di Asia ini. Oleh karena itu, alih-alih menyerah, bos Persib masih optimistis untuk bisa lolos ke babak fase grup AFC Champions League 2. Rasa optimistis ini tentu saja karena Persib masih memiliki 3 laga sisa di grup G AFC Champions League 2. Mereka masih memiliki 2 laga tandang melawan Lion City Steelers di Singapura dan Port FC di Thailand. Kemudian laga kandang melawan Zhejiang FC. Saat ini, Persib memang menempati posisi juru kunci dengan 1 poin, tetapi mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Persib masih berpeluang lolos ke 16 apabila meraih 3 kemenangan dari 3 laga sisa. Dengan begitu, Persib bisa mengemas 10 poin, tetapi ini tak menjamin mulus. Pasalnya, apabila Persib ingin lolos, setidaknya 2 tim lainnya yang ada di atasnya yakni Port FC dan Zhejiang harus meraih hasil negatif dari 3 laga sisa yang ada. Apabila mereka menelan kekalahan dalam 2 laga saja, dan Persib meraih kemenangan dalam 3 laga, mereka berhak finish di posisi kedua klasemen grup F. Dengan skenario dan melihat peluang tipis ini,
Bos Persib masih optimistis Mark Klok DKK bakal lolos ke babak 16 besar nantinya. Pasalnya hanya juara grup dan runner-up grup yang berhak lolos ke babak 16 besar nantinya. Dan saya pribadi sih saya yakin kita masih bisa lolos. Walaupun di lubang jarum ya, tapi kita yakin kita pasti lolos ke babak berikutnya, kata Aditya. Hal ini karena Persib sejak awal memang ditargetkan untuk bisa kembali meraih juara di Liga 1 dan bisa melaju ke babak selanjutnya di AFC. Dua-duanya, dari awal musim kita ingin melangkah jauh dan kita juga tidak pernah menyimpan pemain dan memang kondisinya pemain kita cedera dan segala macam, jelas Aditya. Di Indonesia, Liga 1, kita ingin back-to-back juara, tegasnya. Jadi ya kita mencoba memaksimalkan yang kita punya. Jadi kita targetkan dua-duanya, tuturnya. Selangor FC ingin tunjuk pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sebagai pengganti Nizam Djamil. Selangor FC dipastikan berpisah dengan kepala pelatih Nizam Djamil pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 kemarin. Menariknya, usai pengumuman perpisahan itu, sejumlah nama pelatih langsung dikaitkan dengan Selangor FC, termasuk diantaranya juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak. Ya, sebelumnya pendukung Selangor FC dibuat kaget dengan pengumuman tiba-tiba dari pihak klub yang menyatakan Nizam Djamil tak lagi menjadi pelatih utama klub. Alasannya karena pihak Nizam Djamil yang memilih meninggalkan jabatannya tersebut. Selangor FC mengumumkan bahwa pelatih kepala, Nizam Djamil telah mengundurkan diri. Dia telah meminta mundur dari tugasnya memimpin tim utama Selangor FC dan klub menghormati keputusannya, bunyi pernyataan resmi Selangor FC, dikutip Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Kini peran pelatih utama dipercayakan sementara kepada Abdi Hasan, sedangkan pihak klub mencari pelatih yang bakal memimpin Selangor FC di sisa laga Liga Super Malaysia 2024. Menariknya, nama Bojan Hodak masuk ke dalam daftar pencarian pelatih baru Selangor FC. Peran pelatih kepala tim utama Selangor FC akan dijalankan oleh Abdi Hasan sebagai caretaker, sementara pihak klub mengidentifikasi seorang pemimpin pelatih baru, tambah keterangan resmi Selangor FC. Isu mengenai Bojan Hodak dilirik Selangor FC diberitakan oleh banyak media Malaysia. Bahkan berita harian menyebut tak hanya Bojan Hodak, mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo juga jadi kandidat kuat. Lantas apa yang membuat Selangor FC tertarik dengan Bojan Hodak? Perlu diketahui, sebelum menangani Persib, pelatih asal Kroasia itu pernah melatih sejumlah klub Malaysia, sebut saja seperti Kuala Lumpur City, hingga Johor Darul Takzim, JDT. Kendati demikian, Selangor FC harus bekerja keras untuk mendapatkan Bojan Hodak, sebab pelatih berusia 53 tahun itu masih memiliki kontrak dengan Persib hingga 2026. Jumlah bobotoh nonton langsung ke stadion menurun sampai 40%, manajemen Persib buka suara. Jumlah penonton Persib Bandung di beberapa pertandingan kandang pada Liga 1 2024/2025 mengalami penurunan. Hal tersebut diakui oleh Direktur Olahraga Persib Bandung, Aditya Putra Herawan. Aditya menyebut jika sejatinya penurunan penonton itu tidak hanya terjadi pada Persib Bandung, melainkan klub-klub Liga 1 lainnya. Sebetulnya kalau lihat animo yang turun tuh tidak hanya terjadi di Persib sebetulnya, kata Aditya. Kalau kami lihat semua klub di Indonesia memang ada penurunan 20% sampai 40%, jelasnya. Dalam keterangannya, Aditya mengklaim jika penyebab turunnya jumlah penonton itu bervariatif. Mulai dari faktor ekonomi, sampai euforia di timnas Indonesia yang kini sedang meningkat. Besar banget penurunannya dan penyebabnya bisa bervariatif. Mulai kondisi ekonomi, bahkan ada yang bilang salah satunya juga euforia timnas. Orang lagi senangnya ke timnas dulu gitu kan, jadi agak terlupakan dan segala macam, ucap Aditya. Tapi apapun itu dari manajemen kami mencoba agar lebih dekat lagi lah dengan bobotoh. Kami mulai lebih banyak membuka komunikasi.
lebih banyak mendengar. Jelasnya, PT LIB sebut faktor ekonomi jadi penyebab turunnya jumlah penonton di 8 pekan awal Liga 1. PT Liga Indonesia Baru, LIB, membenarkan jika jumlah penonton Liga 1 2024 per 2025 saat ini mengalami penurunan. Penurunan itu terlihat setidaknya dalam 8 pekan awal Liga 1 musim ini. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengatakan jika penurunan itu memang dipengaruhi oleh kesediaan stadion yang menjadi kandang dari masing-masing tim Liga 1. Seperti diketahui, ada beberapa klub yang masih belum bisa bermain di kandangnya sendiri, karena stadion yang digunakan masih dalam renovasi. Ya memang ini PR besar. Pertama stadion yang ada saat ini baru Oktober-November tahun ini, ujar Ferry Paulus, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024.